Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Seseorang itu ketika tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa penyesalan yang dalam, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, hati-hati bapak-bapak. Jangan-jangan itu salah satu sekian tanda dari Allah murka pada orang itu. يا لما سر منا لا تتك سترانا وابنا وبانا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تتك سترانا وابنا وبانا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تتك سترانا وابنا وبانا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف انزلت بنا والمسلمين يا لطيف انزلت بنا يا لطيف انزلت بنا ونزلنا ونزلت بنا والمسلمين يا عليم يا خبير يا الله يا قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف يا لمن خبير يا خبير يا قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا من الخايفين منا بما نخاف يا من الخايفين سلم يا من الخايفين نجنا من الخاف يا من الخايفين منا بما نخاف يا من الخايفين سلم يا من الخايفين نجنا من الخاف يا من الخايفين منا بما نخاف يا من الخايفين سلم خايفين منا بما نخاف. الفاتحة بالقبولات الرسل ومأمول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rasulil fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah mudah-mudahan majelis kita ini selalu diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya, harapannya adalah kelak mendapatkan sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali tasik wonten bab salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa bi ulumihi wa nafa'ana bid darin. Wa Ahmad wa Tabrani an Mu'adz bin Anas al-jafa'u kullal jafa'i wal kufru wan nifaqu man yasma'u munadi la yunadi shalah fala yujibuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani dari Sayyidina Mu'adz bin Anas. Wonten ing hadis menika menjelaskan sifat-sifat orang yang mendengar kalimat adzan, suara-suara adzan atau panggilan adzan, namun piyambake sibuk dengan kesibukan lain, pekerjaanipun, dolananipun, misalkan HP, berbicara
di sela-sela ada suara-suara azan, dan mendengar tapi tidak menjawabnya, maka orang tersebut ini statusnya di dalam hadis disetatuskan al-jafa. Al-jafa, orang-orang yang mempunyai hati yang keras. Wa khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatun wa lahum adzabun adzim. Orang-orang yang hatinya keras itu adalah orang yang ketika mendengar kebenaran, mendengarkan nasihat, maka hatinya itu tertutup, telinganya ditutup, matanya ditutup untuk melihat kebenaran itu dan untuk mendengar kebenaran itu, seakan-akan dia tidak mau menerima. Dan orang-orang yang seperti itu, orang yang hatinya sudah dicap untuk tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah ini? Al-kufru wan nifaq, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Okay. Jadi kalau dia dengar adzan, tidak mau menjawab, sibuk dengan kesibukannya, asik dengan sendirinya, seakan-akan tidak penting panggilan adzan itu. Padahal itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah seorang yang mencintai ketika dipanggil oleh sang kekasihnya, maka dia akan senang dan mendengar dan menjawab dengan kalimat-kalimat yang indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar, jawab asyhadu. Hayya 'alas shalah, dijawab la haula wala quwwata. Begitu seterusnya, kemudian berdoa. Kan ngaten. Nah, kalau orang yang mencintai, pasti dia akan memperhatikan panggilan itu dengan senang, dengan rindu, dengan senang dan dengan rindu. Tapi orang yang belum bisa mencintai, ya biasa saja. Kalimat itu atau suara indah dari adzan itu ya biasa-biasa saja. Tidak ada getaran di dalam hati. Di dalam hatinya tidak ada getaran. Ya karena dia nggak cinta, atau cinta tapi di mulutnya saja. Bukankah orang itu kalau cinta, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan. Orang itu kalau sudah punya rasa cinta, ketika disebutkan kekasihnya bergetar. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Karena hati itu punya rasa cinta, dan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya ini adalah Rasul. Sinten Sayyidina Bilal mawon ketika mengumandangkan adzan pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah wafatnya Nabi, beliau tidak sanggup untuk melanjutkan karena betapa besar cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Dawud an Ibni Ummi Maktum annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innal madinata kathiratul hawam wassiba wa ana dharirul basar syasi'ud dar ay ba'iduha wali qaidun la yulazimuni fahalli rukhsatun an usalliya fi baiti. Hadis ini diceritakan oleh Imam Abu Dawud dari Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini adalah orang yang penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak bisa melihat dunia.
Dengan penglihatannya itu beliau ini merasa kesulitan kalau melakukan perjalanan-perjalanan, apalagi perjalanan itu jauh. Kemudian beliau juga tidak ada yang derek kalau pergi kemana-mana. Beliau jalan sendiri, tidak ada yang menemani, tidak ada yang nuntun, tidak ada yang menjadi matanya, tidak ada yang menjadi pendengarannya. Nah, beliau itu merasa terbebani dengan hadis yang mendengar kalimat adzan. Suatu ketika beliau tanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, innal Madinah katsiratul hawa." Wahai Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah ini katsiratul hawa, banyak hewan-hewan buasnya. Banyak ular berbisa, kalajengking, kemudian binatang-binatang buas yang lainnya. Wasiba wa ana dharirul basar, saya ini orang yang terbatas penglihatannya. Sya'i'udar, rumah saya ini jauh dari masjid, jauh dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah yang pertama, wali qaidun la yulazimuni. Yang pertama, apakah ada atau diperbolehkan bagi saya qaidun di rumah, la yulazimuni, saya tidak berkewajiban untuk sholat berjamaah. Sholat saya apakah cukup di rumah? Fahali rukhsah an usalliya fi baiti. Dan yang kedua, apakah kondisi saya yang seperti itu dengan kondisi Madinah engkang kados mekaten menika kula angsal keringanan untuk sholat di rumah. Kinten-kinten nek jenengan sing jadi nabi pripun? Jawabnya beliau, faqala hal tasma'un nida wa ummi maktum, apakah Anda mendengarkan kalimat adzan, suara adzan, panggilan-panggilan indah dari kalimat-kalimat adzan? Qala ummi maktum menjawab, na'am, nggih ya Nabi, kula nggih mirengaken. Padahal tasik dereng wonten alat pembesar, nggih, dereng wonten mic, horn, napa malih napa horeg napa sound horeg nggih, dereng wonten niku. Jawabipun Ummi Maktum, nggih jeneng Nabi, kula mireng kalimat adzan niku. Wah, nggih. Maksudnya Ummi Maktum ini beliau mendapat rukhsah, mendapatkan keringanan dari Kanjeng Nabi. Jawabnya Kanjeng Nabi jelas sekali. Fa'ajib fa inni la ajidu laka rukhsah. Wajib panjenengan ini sholat di masjid. Karena rukhsah itu tidak ada pada panjenengan. Sebab masih mendengar adzan. Nah, nggih, wah apet nih. Ini pendidikan militer, kedisiplinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nggih, nggih. Nah, iki dicake awake dhewe umat Kanjeng Nabi sing keri-keri ngeten iki wajib jegleng benjang mboten berangkat. Nggih. Wong lagi wahing sithik mawon mboten teng masjid to. Nah, ini pendidikan Nabi, disiplinnya luar biasa. Makanya para sahabat itu diberikan status atau gelar di belakang mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Status ini adalah status yang tertinggi di antara manusia yang lainnya. Para sahabat.
Wa huwa man sami'a al-munadi bis salat falam yamna'hu min ittiba'i udhrin. Jadi siapa saja, baik laki maupun perempuan, anak-anak yang sudah baligh, yang sudah berkewajiban untuk menjalankan syariat agama ini, atau yang disebut dengan sudah akil baligh, itu kalau sudah dengar azan, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak sholat di masjid. Nah, ini para ulama berbeda pendapat memang. Ada yang kalau dari kalangan Imam Abu Hanifah wajib berdasarkan hadis ini dan juga hadis yang kemarin, yang tidak sholat di masjid akan dicari oleh Rasulullah, rumahnya akan dibakar. Dalam satu riwayat juga dijelaskan di sana, la sholata liman jaral, la sholata li jaril masjid. Tidak sah sholatnya seseorang yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Cedek banget nih. Nggih, kayak Pak dan jenengan mboten sholat ke masjid rasa. Lain dari pendapatnya sinten? Imam Abu Hanifah. Nggih, cedek lah lampung mriku nggih. Pemaneng sinten? Pak Yoyo ngarepe to niku nggih. Ten salat jamaah. Niki lain dari pendapat Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan wajib kifayah, bukan wajib ain. Jika di masjid itu sudah ada jamaah, maka gugurlah kewajiban yang lainnya untuk tidak berjamaah di masjid, tidak harus. Ada yang mengatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Baiknya sunnah muakkad itu ada yang memberikan definisi, nah, walaupun sunnah, Nabi itu tidak pernah meninggalkan. Itu namanya sunnah muakkad. Ada riwayat Kanjeng Nabi itu tidak pernah jamaah, mboten nate. Bahkan ketika sakit keras menjelang wafatnya saja beliau masih tetap berjamaah sampai dipopong kali garwane, kali Sayyidina Ali dipopong untuk mengimami sholat berjamaah. Ikhwani rahimakumullah, kados mekaten. Kecuali yang mereka ini mendapatkan udzur. Qila wamal udhru. Baik Rasulullah, kira-kira udzurnya itu udzur apa? Yang pertama khaufun, karena khauf, karena takut. Misalkan suasana lagi tidak nyaman, ada fenomena alam, misalkan banyak pohon yang tumbang karena kondisi alam lagi tidak bersahabat dengan manusia, anginnya kenceng, hujannya deras, petir menyambar, gitu. Atau sekarang seliwer-seliweran rudal, misalkan ya, niku khauf niku, seliweran rudal misalkan, khauf dan macam-macam. Au maradun, atau sakit yang parah, sakit yang parah, tidak mampu kemana-mana, cuma di atas kasur. Jenengan lama tidak pernah kelihatan di masjid, kula niki gerah. Lah niki kok angger injing kok saged jalan-jalan. Lek jalan-jalan iso, lek mlaku nang masjid mboten saged. Nah, nggih. Jadi itu tidak sakit yang parah. Maka selain daripada khauf dan sakit ini, lam tuqbal minhu as-salat allati shalla yakni fi baiti. Maka tidak diterima alasan itu selain daripada khauf, takut atau tidak aman situasi dan kondisi, baik dirinya, perjalanannya lagi tidak aman, lingkungannya lagi tidak aman, atau sakit keras, maka selain dari dua ini, alasan itu tidak diterima untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Wasula Ibnu Abbas amman yasumun nahar wa yakumul lail wa la yusalli fil jamaah wa la yajma' faqala in mata hada fa huwa finnar. Pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini bagaimana ini? Ada orang hebat, kalau
malam dia ini nggak pernah tidur. Kalau malam dia nggak pernah tidur, ibadah kuat semalam-malam. Ditambah lagi siangnya dia puasa. Puasa Senin Kemis tidak pernah ditinggalkan. Puasa Daud seumpamanya. Puasa Ayyamal Bid juga umpamanya. Tidak pernah ditinggalkan. Hebat ini orang. Tapi tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, in mata hada, orang yang seperti ini yang kamu katakan orang itu hebat, ya memang dia orang yang tidak pada umumnya. Umumnya orang itu tidur, dia semalam-malam tidak tidur. Orang itu umumnya puasanya cuma Senin Kemis, ini sering puasa. Ini kan secara umum, hebat itu. Tapi nggak pernah sholat berjamaah di masjid. In mata hada fahuwa finnar, maka tetap dia mati masuk ke neraka. Penting buatan Pak jamaah. Sebab nopo melek bengi poso niku kan sunnah. Sedangkan nopo? Sedangkan yang jamaah itu sunnah muakkad. Dan syiar Islam itu akan tampak ketika jamaahnya masjid itu banyak. Nggih. Innama ya'muru masajidallah. Oh, ini kalau nak tulisan ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamus shalah wa ataz zakat. Jadi orang yang bisa memakmurkan masjid itu orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman memang berat. Yeah. Kalau puasa bangun malam itu kan untuk dirinya sendiri. Untuk syiar Islamnya kan bukan. Puasa bangun malam untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kita ke masjid, entah punya niat yang apa, yang penting niat makmurkan masjid, meramaikan masjid, nah, syiarnya Islam itu kuat. Nah, ini untuk syiar Islam. Untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meluhurkan kalimat la ilaha illallah. Okay. Satu kampung kalau masjidnya itu selalu penuh, maka kampung itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang misalkan di kampung itu dulunya misalkan ada hal-hal yang tidak baik, seperti ada orang yang minum, seperti ada orang yang judi misalkan di kampung itu, kemudian maaf ada hubungan yang tidak legal misalkan di kampung itu, tapi ketika di masjid itu makmur, jamaahnya banyak, kegiatan keagamaannya banyak, ada pengajian, ada sholawatan, ada Jumat berkah, ada Ahad berkah misalkan, ada ngopi bareng di masjid, sehingga akhirnya di depan ini banyak UMKM misalkan, karena apa? Karena masjidnya makmur. Biasanya masjid itu kalau rame, maka banyak itu orang-orang jualan di numpang berkah. Jadi semuanya akan ikut berkah. Ono sing dodolan cireng, ono sing cimot dan lain sebagainya, es teh dan lain sebagainya. Nah, itu karena apa? Karena masjidnya. Makanya Madinah itu kan dulu seperti itu. Sampai sekarang tidak pernah sepi, tidak pernah sepi. Jadi tinggal masjidnya, dan itu hal-hal yang tidak baik menurut agama tadi lama kelamaan akan hilang sendiri. Sing pertama ini wau tengriyo saniki pekewu mojok, akhirnya mojok nang jopo deso, hilang dewe, itu pasti itu. Karena apa? Karena berkahnya masjid yang selalu makmur dengan jamaah.
Wa ruwiya Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Umar kharaja ila bustan faraja wa qad shallan nasa al-asra. Dalam sebuah riwayat dulu diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab niki. Piyambake tilian kebun. Tilian kebun nggih. Lama ndak milih kebun, beliau keluar rumah menuju ke kebunnya. Lihat-lihat kebunnya. Saking asiknya sampai ndak dengar suara azan dan juga tidak sadar kalau waktunya sudah asar. Kemudian beliau sadar, ingat menuju ke masjid. Nah, ketika menuju ke masjid, waqad shallan nas al-asra. Manusia ini sudah bubaran dari sholat asar. Kata Sayyidina Umar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatatni sholatul asri fil jamaah. Kalau kita kalimat ini kan kalimat yang ngeri, karena kalimat itu diperuntukkan untuk sesuatu yang kita cintai. Okay. Seumpamanya saudara kita meninggal, hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang sakit keras, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Uang 100 juta digondol orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini kan kalimat-kalimat ngeri. Nah, beliau ini kehilangan kesempatan tidak mendapatkan sholat asar berjamaah tepat waktu. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholat asar telah hilang dariku, kesempatan untuk aku berjamaah. Ushidukum anna haiti alal masakin sadaqatun. Maka seketika itu saksikan semuanya kalian para sahabat, mulai sekarang kebunku ini aku peruntukkan, aku wakafkan, aku sodakohkan. Siapa saja yang mau ingin memetik, mau ngambil, silakan. Boten diurusi akhirnya sinten Sayyidina Umar. Dan ini kan corlek saat ini niku pabrik, nggih. Pabrik urusono wis. Panen jubuken wis sak karepmu, kowe tanduri apa sak karepmu jarene Sayyidina Umar. Goro-goro iki aku ketinggalan sholat jamaah. Awake dhewe mung mboten niku. Goro-goro HP asik ketinggalan jamaah ora ono rasa. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, nggih, hati-hati. Seseorang itu ketika tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa penyesalan yang dalam, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, hati-hati bapak-bapak. Jangan-jangan itu salah satu sekian tanda dari Allah murka pada orang itu. Allah sudah tidak peduli lagi dengan orang itu, hati-hati. Kalau kok tidak ada rasa gelo, tidak ada rasa menyesal, jadi zauknya itu sudah nggak ada, rasa itu sudah nggak ada. Zikir tidak ada rasanya, sholat tidak ada rasanya, ngaji tidak ada rasanya, kayak biasa saja itu. Hati-hati, introspeksi, apa kita punya kesalahan yang besar kepada Allah sehingga kita belum meminta maafnya. Dicari introspeksi. Hati-hati. Nah, orang-orang yang sudah dibiarkan Allah itu sudah punya banyak dosa, ya mereka biasa saja, atau yang disebut pendosa profesional. Korupsi seakai-akai tenang saja, guyang-guyu ambil dada-dada. Karena sudah profesional. Hati-hati. Nah, ini akhirnya dibuang. Jadi ini imannya sahabat itu begitu, didikannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab yang menjadikan aku ini tidak dapat jamaah.
Kalau kita biasa saja, maka kita harus waspada. Nah, beliau mensodakokan itu tidak lain adalah liyakuna kafaratun limadaya, sebagai kafarah, sebagai denda untuk melebur kesalahan atas menyia-nyiakan sholat asar berjamaah tadi. Qala Hatim al-Asam, Imam Hatim al-Asam juga ikut mengomentari peristiwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini. Fatatni marratan salat al-jamaah fa'azani Abu Ishaq al-Bukhari wahdahu. Saya ini tidak pernah meninggalkan sholat tidak berjamaah. Sekali saja, hanya sekali seumur hidup saya itu tidak sholat jamaah. Insyaallah ya. Awake dhewe ping pira nggih? Saya sekali saja. Kemudian Abu Ishaq al-Bukhari, beliau datang kepadaku. Beliau mengatakan, walau mata li waladun la'azani aksaru min asyrati alafi nafsin li'anna musibatatin indan nas ahwanun musibatid dunya. Beliau menasihati kepada saya, seandainya panjenengan Hatim al-Aqsam niku ulama yang besar. Saumpamane panjenengan niku kilangan putra setunggal mawon, mongko 1000 jamaah iku ikut bersedih atas wafatnya putrane panjenengan. Nggih. Namun sekali saja dengan kehilangan berjamaah 1000 jamaah tidak ada yang bersedih. Satu-satunya orang yang sedih itu saya. Sinten wau? Ishaq al-Bukhari, koncone. Nggih. Niki. Ana kanca kaya ngeten iki, Pak. Nggih. Ya Allah, man jenengan niku wau Imam Hatim, jenengan niku kok mboten salat jamaah, wau janjane nggih jenengan wonten teng griya, mboten ana tamu napa-apa kok mboten diajak jamaah sisan. Man jenengan. Nah, ini kan ulama niki. Saumpamanya saumpamanya kehilangan satu anaknya saja, maka 1000 jamaahnya, 1000 muridnya akan bersedih hati atas wafat anaknya. Tapi ketika beliau kehilangan satu sholat tidak berjamaah, 1000 orang tidak ada yang sedih atas kehilangan beliau tidak sholat berjamaah. Paham gini? Nah, maka beliau mengatakan begini, li'anna musibatad din indan nas ahwanun, karena kalau kehilangan sholat berjamaah itu kan musibah agama, musibah apa? Agama. Dan musibah agama ini ahwanun min musibati dunya, lebih ringan daripada musibah dunia. Orang itu kalau kehilangan uang 100.000 dengan kehilangan takbiratul ikhram, niku susah kehilangan 1.000 napa takbiratul ikhram. Nggih. Jadi kehilangan agama itu ringan, biasa-biasa saja. Ada apa ini? Yaitu tadi yang kita bilang tadi, karena mereka ini sudah cinta kepada dunia, cintanya kepada dunia. Baltuk sirunal hayatad dunya. Mereka lebih senang memilih kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat. Jadi mereka nggak sadar. Nah, sadarnya mereka itu nanti hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah ziarah kubur, maksudnya dia yang diziarahi maksudnya. Kalau dia sudah di kuburan, maka mereka menyesal dan baru sadar. Hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamu.
Tidak sekali-kali mereka itu tidak mengetahuinya. Tapi kalau sudah kalau sudah dikubur, ya Allah, betapa menyesalnya aku tadi ngoyak duit 1.000 ketinggalan sholat zuhur berjamaah, ternyata uang 100.000-nya tidak bermanfaat untukku setelah kematian ini, ternyata jamaah itu yang lebih bermanfaat. Betapa nyeselnya. Ngerti ini lagi teng kuburan, sadare lagi teng kuburan, nyesele lagi teng kuburan. Lah monggo niku boten saged wangsul mali. Makanya orang-orang makrifat itu nyeselnya dulu, kalau kita nyeselnya belakangan. Ya Allah, nggih. Jadi musibatuddin indanas ahwanun min musibatnya. Wa annahu law mata li al abna jami'an lakana ahwanu ala man fawati hadhi shalah fil jamaah. Itu saja baru satu anak kehilangan. Lah kalau semua anak, wah, sak negeri ini akan ikut susah. Presiden mati ngoten. Wah, sak negara melok susah. Negara yang lain kirim bunga untuk bela sungkawa, nggih, mboten sak negara tok, negara-negara yang lain. Kalau kehilangan sholat jamaah, presidennya mboten sholat jamaah, kirimi bunga apa mboten? Ya Allah, nggih. Jadi kita ini belum sadar sepenuhnya. Makanya kita ini nggak ada penyesalan, nggak ada rasa takut, nggih. Tidak ada rasa khawatir nanti kalau kita mati itu amal-amal yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang sudah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak disesalinya sama sekali, karena ya memang kita rasa cintanya dengan dunia ini lebih besar daripada cinta akhirat. Mudah-mudahan dari majelis ta'lim ini, kita dari ngaji ini, barokahnya kita ngaji, barokahnya guru-guru kita, barokahnya jamaah semua yang hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman kita, kuatkan ketakwaan kita, keyakinan kita kepada agama ini. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.